Hai Froggies, akhirnya broadcast kembali lagi setelah sekian lama. Akhirnya kita bisa bincang-bincang hal-hal menarik nih mengenai teknologi khususnya. Dan cuma hari ini nih ada kedatangan dua bintang tamu yang akan membantu kita dan akan bincang-bincang mengenai topik yang paling spektakuler hari ini nih. Mungkin Mbak dan Mas bisa perkenalan? Halo semuanya, nama saya Warda dari Sekti Muda. Saya adalah salah satu fasilitatornya Sekolah Tani Muda atau disingkat dengan Sekti Muda. Ya. Halo teman-teman, saya Binandar Setiawan, panggilannya Bin. Saya sama dengan Mbak Warda, satu angkatan begitu, gabung dengan Sekti Muda sejak 2018. Oke. Ya, terima kasih. Dengan dua bintang tamu yang sangat keren ini, yang sangat menginspirasi ini, kita akan membawakan topik mengenai petani muda dan juga pertanian 4.0. Ada Mbak Warda dan juga Mas Bin dari Sekti Muda. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin belum pernah mendengar tentang Sekti Muda. Mungkin bisa perkenalan mengenai Sekti Muda dari Mas Bin. Bisa memperkenalkan Sekti Muda lebih jelas, lebih detailnya lagi. Ya, kalau Sekti Muda sendiri kan akronim dari Sekolah Tani Muda ya, Mbak Amor ya. Jadi concern kita memang sejak awal dari dulu perihal bagaimana agar generasi muda bisa tertarik untuk masuk di dunia pertanian. Keprihatinan kita tentu berangkat dari bahwa orang-orang tua kita begitu, bapak-bapak kita, simbah-simbah kita yang seorang petani kok tidak memiliki anak, tidak memiliki cucu yang mau gabung nerusin usahanya orang tuanya begitu. Tentu saja awalnya dari situ, tapi kemudian ketika teman-teman bergabung begitu, kita kan formatnya mengadakan kelas begitu ya Mbak Amalia. Jadi setiap kalau dulu awalnya setiap satu semester satu kelas begitu, tapi kemudian kita akan selalu mengevaluasi yang nanti kemungkinan kelasnya akan setiap 2 hari sekali gitu. Tapi dari sejak berdirinya kita gitu, Sekolah Tani Muda berdiri di tahun 2013. Waktu itu kerjasama dengan Lembaga Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan dari UGM. Kita berdiri memang awalnya concernnya perihal regenerasi petani muda, tetapi kemudian di belakang-belakangnya kok saat teman-teman gabung begitu dari berbagai background, kenyataannya permasalahan di dunia pertanian tidak melulu tentang regenerasi. Jadi permasalahan kita itu banyak ternyata tentang lahan, ketimpangan lahan, tentang bagaimana petani kok tidak bisa menguasai sektor distribusi, tentang tidak didengarnya suara petani di tingkat kebijakan begitu. Jadi ya pada akhirnya masalahnya sangat holistik hingga kemudian kita bareng-bareng mencoba menemukan apa sih yang bisa digarap gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Oke. Karena topik kita kali ini adalah petani muda dan pertanian 4.0, yang basicnya adalah adanya industri 4.0 itu sendiri. Gimana sih Mbak tanggapannya? Apakah menurut Mbak dengan perkembangan teknologi, apalagi di bidang pertanian ini sangat membantu atau bagaimana kalau menurut Mbak dan Mas juga? Kalau menurut saya memang perkembangan teknologi itu sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Untuk mencapai hasil yang lebih baik harus menggunakan teknologi-teknologi terkini memang. Jadi adanya teknologi, ada alsintan, ada metode-metode terbaru untuk meningkatkan produktivitas, itu memang akan sangat membantu para petani muda. Karena salah satu hal yang mungkin membuat anak-anak muda itu enggan bertani adalah bayangan betapa sulitnya mengolah lahan. Kalau mungkin kebun 300 meter, 500 meter, kita masih bisa membayangkan ya, nyiramnya gimana, menanamnya bagaimana, panennya dan sebagainya. Tapi ketika kita bicara lahan hektar, puluhan bahkan ratusan, teknologi memang diperlukan. Benar. Pak, ini jujur ya, kalau ngomongin tentang pertanian tuh lahannya yang berhektar-hektar gitu. Apalagi kita nih anak muda yang
yang mungkin sekarang terbiasanya di ruangan gitu ya, bukan di lapangan yang terbuka gitu. Mikirnya kayak aduh nih gimana nih dengan berhektar-hektar kita harus turun ke lapangan, ada apalagi yang aku lihat di berita juga banyak informasi mengatakan yaitu regenerasi untuk para petani, untuk generasi muda tuh sangat menurun gitu. Dan muncullah teknologi ini. Apalagi pemerintah juga sudah ini kan Mbak, sudah mulai mengembangkan pertanian kita menuju pertanian digital, smart farming kayak gitu. Kalau petani muda, kalau Mbak sama Mas kan into banget nih sama pertanian nih, kalau bisa dibilang ya mencintai lah ya. Aku juga mencintai loh. Aku juga mencintai loh ya. Aku juga generasi muda, masih muda gitu. Gimana nih Mbak tanggapannya tentang wah sekarang udah pertanian digital nih, ada Alsintan, ada banyak alat-alat pertanian yang awalnya kita nggak pernah tahu, biasanya taunya cuma traktor, habis itu alat untuk panen itu sekarang ada lebih banyak lagi, ada bisa nanam padi langsung, ada drone juga, ada banyak nih. Kalau Mbak menanggapinya gimana? Tertarik nggak? Sebagai anak muda pastinya sangat tertarik ya. Teman-teman juga sebetulnya sangat tertarik dengan teknologi karena itu sangat memudahkan. Kegiatan bertani itu jadi lebih efektif dan efisien dengan adanya teknologi, dan harapannya itu juga affordable untuk para petani. Kalau Mas Binander gimana nih? Kalau teman-teman sih bergantung dengan situasi yang ada di lapangan begitu Mbak. Jadi beberapa case saat teman-teman bertani begitu, misalkan kita pernah bertani di Pelosok Kuning, ada problem dalam hal pengairannya begitu Mbak. Terpaksa ya teman-teman, karena untuk mendapatkan air itu susah karena letak sawahnya memang berada di atas sawah yang lain begitu Mbak. Jadi sedangkan aliran airnya itu langsung menuju ke sawah yang di bawah. Akhirnya teman-teman yang dilakukan sekedar ngisi tangki penyemprot itu diisi dengan air, kemudian disemprotkan dalam 3 hari sekali kita semprot. Semprot secara manual ya berarti ya? Dan itu lahannya luasannya sekitar 2000 meter. Dalam satu kali nyemprot kita bisa butuh waktu 4 jam buat ngeratain semuanya kena itu. Kondisi-kondisi seperti ini tentu saja tidak hanya terjadi di soal pengairan. Kalau yang di Klaten bahkan bukan orang-orang mudanya Mbak, saya sempat ngobrol dengan bapak-bapak petani di sana yang relatif lebih tua begitu. Ternyata problemnya kesulitan mencari buruh yang mau tanam gitu. Padahal sebenarnya sektor tani itu kan sektor yang menyerap banyak pekerjaan Mbak. Katakan dalam satu sawah 2000 meter atau 3000 meter, atau kalau satuannya petak begitu, untuk tanam kan dia nggak cuma mengandalkan satu orang, bisa jadi dia mengandalkan 10 orang gitu. Itu pun sudah kesulitan untuk mencari buruhnya begitu Mbak, karena memang ya itu mindset atau memang situasi yang di lapangan semacam kok di usaha tani itu duitnya sedikit sih ya gitu. Kok usaha tani itu susah sih ya gitu. Teman-teman jadi melihatnya ke situ Mbak. Jadi ada kalanya kita memang butuh teknologi. Jadi kalau saya lihat sih dari teman-teman muda bukan soal suka atau tidak sukanya, tapi akan ada waktunya di mana kita butuh gitu. Dan itu memang sudah dilakukan juga oleh teman-teman. Salah satu case contoh teman sekti muda itu yang di Purbalingga, bahkan beliau sampai mengusahakan bikin solar panel untuk pengairannya Mbak. Jadi bikin sumur bor. Kalau yang biasa terjadi di lapangan dengan petani-petani yang lain kan sumur bor kemudian diangkat pakai pompanya kan butuh diesel tuh, sehingga butuh bahan bakar. Nah yang dilakukan oleh si teman kita ini bikin solar panel sehingga bahan bakarnya gratis gitu dari matahari. Nah upaya-upaya yang seperti ini lahirnya bukan dari suka atau tidak suka, tapi lebih ke kita memang butuh gitu. Banyak sampai buruh tanam aja kita sekarang udah mulai mencari
apa itu mesin transplanter untuk nanam. Dan nantinya pasti juga akan untuk panen teman-teman juga sudah mulai pakai kombi. Tentunya kalau misalkan kita bicara bahwa satu kombi itu kalau dalam case 1 hektar itu kan biasanya harganya sekitar 2 juta Mbak. Kombi itu alat untuk memanen 2 juta, tapi kita hanya serahkan ke satu orang yang memiliki kombi. Kemudian dia menjadi operator, kemudian dia mendapatkan uang yang 2 juta tersebut. Sebenarnya kita lebih senang bahwa 2 juta itu dikasih ke katakan 10 orang yang membantu panen, kemudian dia mendapatkan masing-masing 200.000, sehingga efek ekonominya itu lebih menyebar kemana-mana gitu daripada dikasihkan ke satu orang. Tapi tentu saja kejadian yang di lapangan tidak semudah itu gitu. Nyari buruh panen itu tidak mudah ternyata untuk saat ini. Sehingga ya sebenarnya upaya yang dilakukan Sekti Muda, kita pengen memperbanyak teman yang ada di dunia pertanian agar semuanya semakin mudah sih ke situ. Tapi kalau memang pada faktanya kok semakin sulit dan memang teknologi dibutuhkan, ya kita pakai teknologi. Kejadian Mungkin seperti itu Mbak. kalau ini kita kan saling cerita nih Mbak. Ya. Kalau case-nya waktu itu aku di Kalasan, dan juga ada di beberapa tempat lainnya. Case-nya itu permasalahannya adalah waktu dan pastinya juga SDM. Kalau SDM mungkin udah dijelasin sama Mas Binandar juga, susahnya tuh ya karena memang orang yang ingin menjadi petani itu dikit banget gitu, cuma mungkin 3% dari 100% mungkin gitu. Tapi kalau masalah efisien waktu itu juga salah satu sih kenapa orang mungkin sekarang petani muda mulai mencari tahu tentang teknologi pertanian. Bayangkan aja mungkin kalau 2000 meter persegi, tapi bayangkan kalau mereka memiliki berhektar-hektar gitu, SDM-nya sedikit, harus mengerjakan berhektar-hektar untuk berapa hari gitu. Kan itu juga membutuhkan biaya tambahan lagi nih untuk mencari, waktunya untuk mencari juga, biaya untuk bayar para petani juga yang mau melakukan kegiatan itu. Nah, kalau dengan teknologi sebenarnya efisien waktu itu salah satu positifnya. Karena kalau misalnya contohnya drone sprayer ya. Contohnya kalau kita pakai tenaga manusia 1 hektar aja kita butuh berapa hari gitu. Tapi kalau pakai drone 1 hari coba tebak berapa hektar? 10 hektar bayangkan. Ini masalah efisien waktu dan juga bisa mempercepat gitu. Karena kan ya itu sih kalau menurut aku teknologi itu pastinya ada positif dan negatif. Ya nggak sih Mbak? Maksudnya kita diem di tempat aja ada positif dan negatifnya. Maju ke depan, melangkah maju juga ada positif dan negatifnya gitu. Kenapa harus diem di tempat? Kalau dua-duanya memiliki dampak yang sama gitu. Dan benar sih kata Mas Binandar, emang pertanian kita harusnya lebih diperhatikan gitu. Ini gede banget pertanian kita, negara agraris kita ini kalau nggak diperhatikan sayang banget nggak sih Mas? Dan adanya teknologi pastinya kan kita juga harus bersaing dengan negara-negara lain. Negara lain udah mulai nih menerapkan banyak karena memang hasilnya outputnya juga lebih cepat dan lebih banyak dari kita menggunakan tenaga manusia. Tapi pastinya kita nggak boleh meninggalkan yang tadi Mbak Wardah bilang, apa sih budayanya itu loh, apa sih yang lama tuh belum tentu ditinggalkan gitu. Iya. Jadi nggak terus latah menggunakan teknologi, bergantung dengan teknologi, dan pada akhirnya kita hanya seperti mendewakan teknologi gitu. Ya, bertani itu tetap mengikuti perkembangan zaman, juga tetap menjaga kearifan lokal, menjaga sustainnya lah. Kearifan gitu. lokal. Sustainable juga. Sustainable. Tapi ini nggak sih Mbak, ngikutin nggak sih tentang pertanian presisi, pertanian 4.0? Kalau Mbak dan Mas ngikutin nggak sih sekarang? Kalau aku sebatas tahu sih Mbak, seperti apa pertanian 4.0, seperti apa pertanian presisi yang diinginkan oleh pemerintah, seperti itu. Gimana nih tanggapannya nih? Ya ngikutin Mbak, jadi memang teman-teman ada kesadaran untuk kita butuh ke sana gitu. Jadi bahkan
diskusi-diskusi tentang di tingkat teman-teman petani muda itu, yuk kita bikin drone bareng-bareng. Oke. Ini ada problem katakan di urban farming, ini ada teman-teman nanam berapa banyak polybag, ribuan polybag. Kalau kemudian kita satu persatu spray gitu kan juga repot banget ya Mbak ya. Kemudian teman-teman ada yang bikin selang, kemudian dilubangin di bagian serangnya sehingga ada irigasi tetes. Itu kan sebenarnya juga termasuk teknologi ya, meskipun sesederhana itu. Bahkan teman-teman sudah mulai menyaring-nyaring gitu, memfilter mana teknologi yang benar-benar dibutuhkan dengan perangkat dan mana teknologi yang dibutuhkan tetapi tanpa perlu perangkat begitu Mbak. Jadi salah satu contohnya kalau di teman-teman Sekti Muda itu ada semacam kesepahaman bersama bahwa cara menyimpan benih terbaik itu adalah dengan menanam. Nah kalau ini terjadi di negara-negara yang maju gitu belum tentu seperti itu Mbak. Mungkin mindsetnya dengan kemodernitas teknologinya mereka justru menyimpan benih itu dengan disimpan di dalam satu suhu ruangan yang sedemikian rupa, tidak terkena bakteri, tidak terkena jamur, tidak terkena kontaminan yang lain, sehingga itu membutuhkan teknologi yang luar biasa mahal dan luar biasa tidak bisa diakses oleh petani yang biasa begitu. Nah kalau teman-teman di Sekti Muda kita masih ada di tahapan untuk menyaring, jangan-jangan kita memang tidak butuh teknologi ini, ada teknologi yang lebih sederhana, ada teknologi yang bisa lebih mudah seperti yang Mbak Wardah bilang tadi, yang affordable gitu, sehingga teman-teman petani muda bisa memakai itu gitu. Ya contoh case benih tadi kan begitu benih ditanam, tanamannya muncul, dia keluar bijinya, itu kan sebenarnya kita menjaga keberlangsungan benih itu, jadi kita menyimpan benih itu dalam bentuk menanam. Ya, dan teknologi yang seperti ini banyak Mbak di teman-teman, termasuk mungkin dalam hal fermentasi kita bisa disebut sebagai sebuah teknologi juga ya Mbak. Iya, untuk pasca panennya itu juga perlu. Jadi teknologi-teknologi yang mungkin lebih sederhana, yang mungkin tidak terlalu membutuhkan banyak biaya, nah itu yang masih bisa kita lakukan, ya kita lakukan mulai dari sekarang. Kalau membaca tentang pertanian presisi atau 4.0, itu kan yang dibahas sudah tentang rekayasa genetik misalnya, lalu menggunakan GPS, menggunakan teknologi-teknologi sensing yang kita tidak bisa langsung loncat ke sana. Kita butuh tahapan-tahapan untuk mengenal, untuk belajar, untuk beradaptasi, hingga kemudian kita mampu atau kita tahu kita butuhnya apa di teknologi. Wah keren sih, benar. Mungkin kalau ngomongin tentang teknologi lagi nih dan pertanian nih, kayaknya aku pernah bercerita mengenai sebenarnya kalau kita gabungin dua hal ini, ada banyak orang yang mungkin akan terjun ke dalam dunia pertanian gitu. Benar. Contohnya nih, ada orang-orang yang tertarik untuk membuat drone, tidak mengerti mengenai pertanian. Sekarang drone ada juga, bukan hanya drone untuk fotografi ya, ini drone yang bisa digunakan membantu para petani sprayer gitu. Sekarang orang yang tidak mengerti pertanian membuat drone pertanian, orang yang mengendarakan drone pertanian, nah itu kan mereka sebenarnya harus belajar mengenai pertanian ya. Ini nyemprotnya kira-kira harus gimana, harus berapa taburan, pupuknya harus pupuk apa. Nah pupuknya pun bisa pupuk organik yang mungkin Sekti Muda juga terapkan lebih ke organik dan lebih apa ya? Apa sih namanya, lebih ramah lingkungan gitu. Ada juga pupuk yang mungkin dicampur lain sebagainya gitu. Nah itu kan sebenarnya kita nangkep banyak orang ya untuk bisa jatuh cinta sama pertanian gitu. Jadi itu teknologi itu sebenarnya ya benar memang harus dipilah-pilah juga. Tapi rupanya ada gini nih, ada positifnya nih. Orang yang awalnya nggak ngerti pertanian, kita bisa ajak supaya dia tuh, pertanian tuh seru banget.
kayak gitu. Pertanian itu bukan hanya kamu panas-panasan di lapangan aja. Kadang orang-orang kan, aduh panas, harus pakai sunblock, harus pakai apa gitu. Tapi sebenarnya pertanian tuh seru dan dengan adanya teknologi itu kita bisa memberitahu gitu. Kalau pertanian itu kamu seru banget. Aku juga suka bercocok tanam walaupun aku tidak turun ke lahan pertanian untuk nyemprot, itu sebenarnya enggak. Aku karena emang keluarga juga suka bercocok tanaman. Rumah kami tuh selalu ada tempat untuk bercocok tanaman. Harus selalu, karena orang tua suka. Ketika aku mulai mengenal tentang teknologi pertanian, amazing sih pertama. Aku amazed. Kayak, wah, rupanya ada nih. Bukan, apalagi kita udah masuk ke dunia baru setelah ada corona ya. Semua hal harus dipercepat. Kayak sekolah aja tiba-tiba digital. Kita nggak punya proses buat mempelajari itu, tiba-tiba jeng gitu.